oli mesin ya? Sama oli matic, tapi lupa nih indikator ABS menyala tuh 6, 7, 8 sampai puluhan juta bisa tergantung merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru dari AHpedia di bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Sekawan, Yogyakarta, Condong Catur. Baik Sobat AHpedia, apa yang akan kita bagi di siang hari ini di program Quick Tips? Singkat, padat, langsung ke solusi. Nah, kali ini dengan siapa narasumber yang siap berbagi ilmu kepada kita Sobat AHpedia? Mudah-mudahan ada yang sudah ready nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Quick tips Mas Doni. Quick tip, cepat, padat, langsung ke solusi. Oke, Pak Taufik. Oke, gimana Pak Taufik? Hari ini kita mau bahas ini Mas Doni. Kan saya di sana tadi barusan lihat ada proses apa namanya? Bleeding. Pembubutan. Oh, pembubutan. Apa? Cakram. Ya. Cakram rem. Dimana cakramnya mungkin awalnya sudah bergelombang ya. Bergelombang. Akhirnya rem bergetar ya. Iya. Sudah dibubut. Alhamdulillah di bengkel kita AH Sekawan punya alat. Ada alatnya, betul. Jadi kalau Sobat AHpedia di daerah Jogja ingin ke sini, mau apa namanya itu? Bubut Pak Taufik. Protodis ya. Siap ya. Silakan ditunggu bisa. Siap. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang cakram rem, kita pindah ke yang masih bagian dari rem. Pengereman. Siap. Nah, itu minyak rem Mas. Minyak rem. Gimana Pak Taufik? Ini minyak rem ini kan sekarang saya lihat ada yang .3, .4. Nah, terus ada lagi yang berhubungan dengan apa namanya penggunaan kepada ABS ya. ABS-nya. ABS-nya ya. Nah, ini gimana Mas Don? Siap. Ada yang ABS, ada yang non ABS. Betul. Ini kita bahas yang ABS berarti ya, Pak Taufik. Oke, betul. Berarti dia punya sensor-sensor nih yang sensitif sekali nih berarti kan. Nah, kalau yang ABS itu dia lebih sensitif karena di situ kan ada alat modul ABS yang mana di situ ada piston-pistonnya, solenoid-solenoidnya. Nah, itu kan tekanannya itu kan diatur lewat situ. Nah, dari sisi minyak rem sendiri, itu tuh kita perlu sangat kontrol sekali kepada kualitas minyak rem. Jadi sering-sering buka kap mesin, kita cek tuh, dia udah keruh belum tuh dari tampungan minyak remnya. Kan kita bisa cek, bisa kita cek. Karena kondisi kejernihan dari atau kualitas dari minyak rem harus kita jaga. Karena untuk apa? Karena kalau dari minyak remnya itu kualitasnya udah turun, itu tuh akan mempengaruhi kinerja dari modul ABS-nya. Di situ bisa mampet, bisa korosi gitu Pak Taufik. Nah, jadi nanti indikator ABS menyala tuh. Nah, sampai indikator ABS menyala? Iya, ada indikator ABS menyala. Sama yang handrem juga nyala kayak gitu. Biasanya ada dua indikator itu yang sama-sama nyala tuh. Iya. Gara-gara minyak rem kotor. Kualitas minyak remnya yang udah menurun. Iya, berubah, menurun. Baik, ini kualitas minyak rem menurun ini disebabkan oleh apa? Kan dia bekerja ya minyak rem itu ya. Karena panas, dia bisa jadi itu kalau di kasus-kasus ABS yang bermasalah itu biasanya yang lebih sensitif itu pada merek-merek mobil Honda Pak Taufik. Jadi ada pengalaman rekan-rekan itu yang Honda ABS-nya suka nyala itu karena apa? Dia jarang jarang penggantian minyak rem sehingga kualitasnya itu menurun, kadar airnya meningkat, jadinya korosi. Nah, karena korosi itu di dalam ABS-nya jadi mampet itu tadi. Iya Pak Taufik. Baik, jadi ini saya contoh minyak rem. Nah, nih siap Pak Taufik. Ini sembarang merek banyak ini ya. Iya. Ada yang Fuso, ada yang Bridgestone, apa? Ada Preston ya. Banyak sih. Baik, jadi tadi salah satu penyebab minyak rem itu turun kualitasnya adalah kandungan airnya yang meningkat. Iya, jadinya dia bikin korosi itu di sistem modul ABS-nya. Baik, jadi kalau kita berbicara kandungan air yang meningkat, salah satu yang kena adalah ABS. Di luar dari ABS kan juga banyak tuh part-part dari sistem pengereman sistem pengereman. Nah, itu kan dia kan ada pipa-pipa pipe ya namanya kan ada di situ ada yang hose, ada yang pipe. Jadi selain ABS juga di sistem pengereman paling sering itu kemacetan rem ya, bocor ya. Motornya macet, bocor, betul Pak Taufik. Jadi senantiasa harus dicek kualitas dari minyak rem itu serta ketinggian
up sama low-nya itu juga harus selalu kita cek gitu Pak Taufik. Baik. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang ABS nih, kan sekarang mobil-mobil hampir rata-rata sudah ABS ya. Sudah ABS betul. Ya, semua merek ya. Nah, yang jadi catatan singkat nih untuk semua pemilik kendaraan yang sudah memiliki ABS fitur ABS di kendaraannya, apa Mas Don tentang Jadi, minyak rem ini? Perawatan minyak rem baiknya itu antara 2 tahun atau 40.000. Nah, jadi intinya setiap 40.000 itu kan kita banyak juga penggantian per oli-olian. Nah, biasanya orang hanya ganti oli mesin sama oli matic, tapi lupa nih ada kinerja dari minyak remnya. Nah, minyak rem itu jangan sampai lupa juga. Kita harus sering di bleeding ya Pak Taufik ya untuk penggantian minyak rem itu sampai benar-benar jernih, kualitasnya sama seperti yang ada di kemasannya gitu. Jadi yang di dalam mobil ikut bersih semua gitu Pak Taufik. Padahal harga 1 liter oli sama dibanding ini itu jauh beda. Jauh beda. Ini berapa? Murah. Jadi kan kalau ini kan minyak rem itu antara 40.000-an sampai 50.000-an. Paling seukuran segini. Iya. 300 ml. Biasanya kalau untuk bleeding butuhnya 2 sampai 3. Kan kemasannya kan memang sekitar 300 ml ya. Rata-rata minyak rem nggak ada yang literannya itu kan. Di semua brand biasanya tuh kemasannya segini-segini aja. Itu butuh sekitar 3, berarti ya habis 1 liter lah itu untuk 4 roda. Nah jadi kan perawatannya itu untuk ini sekitar 40 kali 3 cukup ya, 120. Terus 120 biasanya. Kalau untuk cek rem kan satu roda antara 50 sampai 75.000 lah tergantung bengkel lokasi AHPedia rekan-rekan di mana berada itu gitu. Jadi termasuk daripada kita kena ABS-nya, modul ABS itu waduh udah harga 678 sampai puluhan juta bisa tergantung merek. Sobat AHPedia. Jadi yang sudah memiliki fitur ABS disyukuri. Iya. Bukti pensyukurannya apa? Dijaga, dirawat. Ya kan? Iya, betul. Karena kan itu sistem pengeremannya kita lebih terjamin. Nah, karena di 4 roda lebih imbang lah ya kinerjanya kalau ABS gitu. Berarti kalau kita hitung-hitung tadi biayanya tuh untuk bleeding ini 120 ditambah upah kerja 200 lah. 200 tambah 120. Jadi 360-an kalau cek rem itu palingan. Tuh Sobat TP. Cuma 360.000 2 tahun sekali fresh. Ini apa? Minyak rem. Minyak rem 2 tahun sekali atau 40.000 kilometer. Baik gitu ya. Nah, yang terakhir Mas Don, ini kan ada yang .3 ya. Ini .3 nih, Sobat Pedia. Ada juga yang .4 nih. Nah itu biasanya ditutupnya tabung minyak rem itu tertera spesifikasi untuk kendaraan tersebut. Ada .3, .4. Jadi harus sesuai, karena kalau nggak sesuai juga kinerjanya itu nanti kan itu dari suhunya ya Pak Taufik ya. Dia itu kan akan mempengaruhi seal dari pengereman. Seal rem itu kalau nggak sesuai spesifikasinya nanti kalau panas akan melar juga. Jadi harus menyesuaikan dari tutup yang ada di tabung master rem. Iya, harus disesuaikan. Kalau udah 3 ya udah 3, udah 4 gitu Pak. Iya. Perbedaan harga ada nggak antara perbedaan harga? Paling 5.000-an, 10.000-an gitu Pak Taufik. Iya, nggak begitu jauh lah. Gitu Pak Taufik. Oke, jadi untuk rekan-rekan yang ada di Jogja bisa menuju ke AHA Motor, bisa ke AHA Motor Jombor atau ke AHA Sekawan ASEAN di Condong Catur. Kalau mau ketemu saya sama ketemu Pak Hardi, oke Pak Taufik, bisa ke AHA Condong Catur di belakang Rumah Sakit JIH. Baik, gitu, terima kasih Mas Andoni. Siap, sehat selalu Pak Taufik ya, karena cuaca panas sekali belakangan ini. Selalu sehat dan senantiasa rawat kendaraan sobat AHPedia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.